Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi dari performa Timnas U20 Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa dua kemenangan penting melawan Maladewa dan Timor Leste merupakan hasil yang layak mendapatkan apresiasi. Kemenangan tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi juga membuka peluang besar bagi Garuda Muda untuk melaju ke Piala Asia U20. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam dua laga itu adalah Jens Raven. Pemain bertinggi 189 cm ini berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan yang dimainkan, sekaligus menjadi sosok pembeda di lini depan. Kemampuannya mencetak gol dan kontribusinya secara keseluruhan membuatnya layak disebut sebagai striker modern, atau lebih dikenal dengan sebutan tipe nomor 9. Keberhasilan Raven ini membuat banyak penggemar dan pengamat sepak bola bertanya-tanya, apakah ia bisa menjadi opsi bagi timnas senior asuhan Shin Tae-yong. Apalagi, dengan bakat dan atribut permainan yang lengkap, Raven dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penyerang utama di masa depan. Kemampuannya tidak hanya mencetak gol, tetapi juga ikut aktif dalam membangun serangan dan menjadi pemain pertama yang melakukan tekanan di lini pertahanan lawan, benar-benar mencerminkan karakter seorang striker modern. Tidak mengherankan jika media-media asing, khususnya di Belanda, juga penasaran apakah Shin Tae-yong akan segera mempromosikan Raven ke timnas senior, mengingat saat ini timnas Indonesia sedang mengalami krisis penyerang nomor 9 sejati. Setelah sempat absen di turnamen sebelumnya, Raven akhirnya kembali ke lapangan bersama timnas U20 Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20. Turnamen ini sangat penting tidak hanya bagi Raven secara individu, tetapi juga bagi tim secara keseluruhan. Indonesia tergabung dalam grup yang relatif seimbang bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda jelas memiliki peluang besar untuk lolos. Meskipun tanpa diperkuat oleh beberapa pemain kunci seperti Welber Jardine, tim asuhan Indra Syafri tetap menunjukkan performa impresif. Di pertandingan perdana, Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa, kemudian dilanjutkan dengan kemenangan 3-1 atas Timor Leste di pertandingan kedua. Tentu saja, hasil tersebut merupakan pencapaian yang sangat bagus, terutama karena kemenangan ini membuat peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia U20 semakin terbuka lebar. Di balik kemenangan ini, penampilan Jens Raven menjadi sorotan utama. Pemain 18 tahun tersebut kembali menunjukkan kualitasnya, tidak hanya sebagai pencetak gol andal tetapi juga sebagai pemain yang memiliki kecerdasan taktik yang luar biasa. Setelah tampil gemilang di Piala AFF U19, di mana ia mencetak beberapa gol penting, Raven kembali bersinar di kualifikasi Piala Asia U20 dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Jika dijumlahkan, Raven telah mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari beberapa pertandingan resmi bersama timnas U20. Selain kemampuannya mencetak gol, Raven juga dikenal sebagai pemain dengan IQ sepak bola yang tinggi. Di usianya yang masih muda, Raven sudah memiliki lisensi kepelatihan, yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam memahami taktik dan strategi permainan. Tidak heran jika ia sering menjadi pemain yang diajak berdiskusi oleh pelatih Indra Syafri terkait berbagai strategi tim. Bahkan, setelah Piala AFF U19, Raven sempat viral karena video yang menunjukkan diskusi intensnya dengan Indra Syafri, menambah kesan bahwa ia adalah pemain yang cerdas dan berpotensi besar. Dengan segala atribut yang dimilikinya, tidak sedikit yang bertanya apakah Jens Raven layak dipromosikan ke timnas senior. Apalagi, seperti yang diketahui, timnas senior Indonesia saat ini tengah kekurangan striker nomor 9 yang benar-benar tajam di depan gawang. Meskipun beberapa striker Liga 1 seperti Dimas Drajat dan Hoki Caraka mulai menunjukkan peningkatan performa, publik masih merasa bahwa opsi striker di timnas senior belum sepenuhnya memuaskan. Namun, Shin Tae-yong tampaknya memilih untuk bersikap hati-hati terkait Raven. Meski ia tidak menutup kemungkinan untuk mempromosikan Raven di masa mendatang, saat ini ia merasa Raven masih perlu waktu untuk benar-benar matang di level kelompok umur. Shin Tae-yong mengakui bahwa Raven memiliki potensi besar, tetapi ia juga menekankan pentingnya proses perkembangan yang bertahap. Menurutnya, Raven masih perlu menyempurnakan beberapa aspek permainannya sebelum siap menghadapi tekanan di level senior. Lagi pula, Raven saat ini masih bermain di level klub U18 dan belum sepenuhnya menjadi pemain profesional, sehingga pengalaman dan tekanan yang dihadapinya tentu berbeda.
Pelatih asal Korea Selatan ini tidak ingin terburu-buru mempromosikan Raven, karena ia percaya bahwa striker muda tersebut masih membutuhkan waktu untuk mengasah kemampuannya dan fokus pada apa yang ada di depan mata. Pendekatan ini sebenarnya sangat masuk akal. Meski Raven terlihat menjanjikan, kita harus ingat bahwa ia baru berusia 18 tahun dan karirnya masih panjang. Level junior dan senior jelas berbeda, baik dari segi tekanan maupun ekspektasi. Raven perlu fokus pada perkembangannya di level kelompok umur sebelum ia dibebani tanggung jawab besar di timnas senior. Namun, bukan berarti promosi ke timnas senior tidak mungkin. Jika Shin Tae-yong melihat perkembangan yang signifikan dari Raven, bukan tidak mungkin ia akan berubah pikiran dan menjadikannya bagian dari timnas senior di masa mendatang. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, fokus utama Raven dan timnas U20 saat ini adalah pertandingan penentuan melawan Yaman. Meskipun Indonesia unggul di klasemen sementara, pertandingan melawan Yaman jelas akan lebih sulit dibandingkan laga-laga sebelumnya melawan Maladewa dan Timor Leste. Semua elemen Garuda Muda harus bersatu dan menunjukkan performa terbaik mereka, karena peluang untuk lolos ke Piala Asia U20 sangat terbuka lebar. Mari dukung Garuda Muda dan semoga mereka bisa membuktikan bahwa mereka layak bersaing di kancah Asia.